Kalau kayak kita atau kayak saya lah mungkin ya, saya ini sangat mungkin dibilang cukup awam di bidang investasi, terutama tadi ada dari sisi reksadana pasar uang atau reksadana ekuitas sekalipun. Nah, hal apa yang harus saya lakukan pertama sih kalau ingin coba masuk ke investasi ini, dan juga tadi juga dibilang harus lihat timing. Nah, itu cara melihatnya seperti apa sih ini sebenarnya, biar mungkin sebagai orang awam tuh mau mencoba biar nggak kapok duluan gitu loh, Fis. Ya, kalau misalkan belum tahu cara membaca timing, mungkin belajar dulu. Dan saya percaya banget dengan satu quotes, jangan jangan masuk ke satu kolam tuh mengukur kedalaman kolam tuh dengan dua kaki. Jadi satu kaki dulu. Istilah kata tuh masuk dengan uang kecil dulu gitu. Nah, dengan uang kecil dulu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ya jadi nggak terlalu menyakitkan gitu. Dan gimana sih caranya kita tahu kapan timing yang tepat untuk kita mulai berinvestasi? Sebenarnya timing yang paling tepat untuk investasi jangka panjang di saham adalah ketika terjadi crash besar. Seperti pada 2020 kemarin, itu ada crash karena COVID-19, saham BCA itu turun sampai 40% gitu. Nah, tapi sekarang kan BCA udah naik lumayan signifikan. Jadi sudah bukan best price untuk masuk investasi di situ gitu. Jadi kita lihat di sini ada beberapa saham yang belum full recover after COVID crash, ya beberapa di antaranya ya yang di sini Astra International ini kalau kita lihat valuasinya juga sangat murah sekali dan diuntungkan oleh anak usahanya Astra Agro Lestari dan United Tractors yang memang cenderung naik, ya cenderung naik karena harga komoditi juga naik karena perang dan segala macam ini, karena COVID harga komoditi naik, dan ini juga akan ada impact positif ke Astra International yang boleh diinvest juga. Tapi disclaimer on juga ya teman-teman ya, cara belinya adalah ketika turun nambah beli. Jadi pas naik banyak jangan terlalu FOMO dihajar beli semua. Terus kemudian karena saham-saham perbankan udah cenderung tinggi ya, biasanya sih pas lagi crash, lagi turun banyak tuh bisa masuk. Tapi ini udah lumayan naik tinggi untuk saham perbankan, jadi teman-teman bisa watch untuk saham dari sektor lainnya. Kalau kita lihatnya dalam jangka pendek sih lebih ke komoditas untuk tradingnya. Tapi kalau untuk long term investment, mindsetnya investasi jangka panjang bertahun-tahun, kita lihat saham seperti ICBP dan Indofood ini valuasinya masih sangat murah sekali gitu. Kayaknya kalau kita lihat mungkin caranya juga bisa hal-hal yang emang kita ketahui ya basicnya yang untuk bermain di bidang ini ya, benar ya Miss ya. Kalau Iya, kita tidak tahu produk barangnya, gimana kita bisa tahu ini akan naik atau turunnya, benar ya? betul betul. Jadi sebaiknya pelajari dulu baik-baik gitu. Kalau misalkan belum tahu ya em, lebih ke reksadana dulu sih. Iya. Oke. Nah, oke, mungkin saya bertanya lebih ke arah tadi nih, yang sekarang financial planning tadi mungkin beberapa dari kita ya baru ada yang mendapatkan bonus-bonus gitu ya misalnya. Nah, tadi juga dibahas terkait dana darurat, terus ada yang tadi untuk aset dan sebagainya. Nah, mungkin idealnya berapa persen sih Miss untuk dana darurat itu sendiri, ataupun pembagian yang menurut Miss cukup oke atau ideal tuh seperti apa sih? Self reward seberapa persen kah? Dana darurat ataupun kebutuhan dan lain-lainnya sih, Miss? Iya, kalau untuk dana darurat atau dana cadangan sendiri, paling enggak tuh punya tabungan untuk 6 bulan ke depan hidup tanpa penghasilan itu bisa gitu. Kira-kira kayak gitu. 6 bulan sampai 1 tahun ke depan tanpa penghasilan bisa. Waduh, tapi belum punya segitu tuh, ya udah berarti mesti neken gaya hidup dulu gitu. Gaya hidupnya Oke. nggak usah terlalu yang ini. Tadi kayak misalkan self reward, mau main, mau liburan atau mau kemana ya. Kalau saya mengutip kata ya Patung Desemwaringin ya, dia bilang katanya menunda kesenangan itu adalah ilmu nomor satu gitu. Kalau mau financial freedom sambil terus menambah income dan menambah aset gitu. Jadi nggak usah malu lah kayak mungkin gaya hidupnya masih masih apa ya sederhana banget gitu. Tapi yang penting kan kantongnya tebel. Oke. Lebih baik nggak terlihat kantongnya tebel tapi aslinya tebel ya Miss ya, daripada cuma kelihatan doang. Iya. Yes, oke. Nah, Miss tadi berbicara terkait investasi lebih banyak tadi, lebih ke arah pembagian financial planning, harus ada beberapa yang diinvestasikan, beberapa yang mungkin jadikan aset, yang juga kita berbicara banyak ke arah
reksadana, dan juga tadi ada ekuitas, pasar uang, dan lain-lain. Nah, mungkin sebagian dari kita juga, ya kita juga mengetahui mayoritas dari Indonesia kan sebagian Muslim ya, Miss ya. Nah, ada beberapa yang memang masih berpikiran bahwa memang kan di Muslim itu sebenarnya investasi ataupun bermain saham ini ada yang bilang memang diharamkan karena mengandung riba. Nah, ada nggak sih cara-cara ataupun kiat-kiatnya bagi yang Muslim, tapi tetap harus saya tuh tetap pengen bisa investasi seperti itu. Nah, itu mungkin apakah dirubah investasinya, apakah ke emas atau ke hal lain yang memang bisa untuk tanpa riba ini sih, Miss. Ya, kita mengenal di sini ada yang namanya reksadana syariah dan juga saham syariah. Jadi ada Jakarta Islamic Index, itu banyak sekali saham-saham yang masuk ke situ. Mungkin bisa di googling aja, masuk ke website IDX, itu ada Jakarta Islamic Index gitu. Cuman memang tidak semua saham yang masuk JI ini juga layak untuk diinvestasi gitu. Mungkin tipsnya adalah cari perusahaan yang kapitalisasinya cukup besar, jumlah saham yang beredar cukup besar. Free float itu artinya adalah berapa banyak saham yang beredar dari keseluruhan total saham yang dimiliki oleh perusahaan itu. Jadi kalau free floatnya cukup besar itu juga bagus sehingga memberikan satu bobot yang besar terhadap penghitungan IHSG. Dampaknya adalah kalau dia bobotnya besar terhadap penghitungan IHSG, berarti bisa di aset manajemen atau fund manager reksadana cenderung banyak akumulasi saham tersebut, sehingga harga sahamnya juga pastinya akan lebih enteng naiknya karena demand-nya cukup besar gitu. Oke, berarti sebenarnya sudah saat sekarang juga nggak hanya bank syariah, ekuitas dan juga investasi juga sudah meranjak ke arah syariah, dan memang ya, harusnya itu bisa untuk mengakomodir bagi Muslim yang memang sudah mau atau fokus ke arah situ ya, Miss. betul, betul. Dan Ya, itu harusnya secara konsep masih aman juga ya, Miss ya, dalam artian bisa untuk kita pakai untuk bisa menjadi passive income juga ya. bisa. Kalau saya boleh share screen, saya coba mau share screen untuk Jakarta Islamic Index-nya. Bentar, coba saya settingnya, share screen. Oke. Sudah kelihatan kah? Sudah? Kelihatan ya indeks saham Ya. syariah. Ya, ini jadi cari aja di googling aja indeks saham syariah IDX gitu. Nah ini banyak sekali. Ini bisa di download aja di sini. Terus kemudian ini ada Jakarta Islamic Index. Nah, terus ini kita bisa pilih indeksnya JII, Jakarta Islamic Index, cari 2022, download. Nah, kita bisa lihat nih. Saya coba kasih lihat, di sini saya coba pilihkan juga buat teman-teman. Ini boleh sambil teman-teman dilihat nih di layarnya tuh. Nih Miss Ellen sampai membukakan Jakarta Islamic Index nih. Iya, ya, jadi agak-agak ribet emang harus download filenya. Sebentar ya, saya coba downloadkan dulu. Nanti teman-teman akan lihat kayak gini, kira-kira ada file banyak. Jadi JII itu Jakarta Islamic Index, terus JII 70 tuh Jakarta Islamic Index 70 gitu, 70 saham gitu. Jadi tinggal dibuka aja filenya, kelihatan nggak di sini ada Excel-nya. Yes, kelihatan masih Ya, loading. ini ada. Ya, kalau pas kondisi lagi mau perang kayak gini, yang saham-saham komoditi bakalan banyak naik sih. Nah, ini jadi teman-teman bisa lihat rasio free float nih, cari aja yang gede. Adaro cukup bagus, Antam sekarang, tapi ini cyclical ya, bukan buat long term investment gitu, untuk jangka pendeknya. Antam, terus ICBP ini bisa untuk jangka panjang, bisa sampai beberapa tahun dan valuasinya lagi super murah banget sama Indofood. Nah, terus kemudian
Kalau perusahaan komoditas kayak ITMG ini juga siklikal karena lagi mau perang aja dia lagi bagus gitu. Um, Pulp and Paper, Tekim ini juga lagi mau naik karena dia udah rendah banget harganya. TLKM ini termasuk yang cukup stabil untuk jangka panjang juga. Tapi kalau misalkan saya ditanya, disclaimer juga teman-teman untuk long term investment simpan bertahun-tahun, ICBP dan Indofood ini yang paling murah. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa murah itu bukan berarti naiknya cepat. Kalau mau yang naiknya cepat berarti pilih saham yang buat trading gitu, seperti Adaro dan kawan-kawan. Nah, ini JI-nya. JI itu cuma 30. Kalau mau yang syariah lagi lebih banyak, bisa dilihat untuk JI 70. Jadi pilihannya lebih banyak. ISSI itu juga syariah juga gitu. Nah, ini ada 70 saham gitu sih. Jadi lebih buat pemilihannya tuh lebih tersortir juga. Saham-saham syariah tuh ada bagusnya karena dia utangnya biasanya nggak besar. Oke. Jadi teman-teman semua nih ya, ayo jangan males-males yang emang tadi tertarik tuh. Itu udah tadi dicontohin banget, terus banyak banget tadi disclaimer-nya itu disebutin semua. Jadi jangan malas-malas lagi, masa udah dikasih tahu, udah dikasih contoh sama Miss Ellen ini sampai dibukain tadi masih males buka sih itu udah keterlaluan banget sih ya ibaratnya. Oke, terus Miss, mungkin yang mau saya tanyakan tadi lebih ke arah eh, sebenarnya nih kalau kita lah tadi kan mungkin karyawan yang 8 to 5 itu terus juga mungkin regular income setiap bulan yang sudah takar. Nah, itu lebih ke arah kita tuh harus mungkin menaruh profil resiko kita tuh ke arah mana sih? Kalau dari sisi Miss Ellen lah. Ya, jangan trading sih. Kalau trading tuh harus ngamatin banget. Kalau misalkan mau trading pun porsinya mesti kecil banget sih. Istilah kata kalau misalkan sampai miss pas lagi harus stop loss atau jual karena rugi, tapi pas lagi kerja lagi meeting turun itu nggak sampai stres. Kenapa? Karena porsi belinya kecil gitu. Sambil belajar kalau misalkan mau trading. Tapi saya lebih menyarankan untuk long term investment. Sebenarnya long term investment tuh kayak saham-saham perbankan tuh sangat bagus sekali, tapi sekarang udah agak ketinggian, jadi tunggu pas turun aja. Dan lebih mix ke reksadana. Jadi kalau reksadana tuh lebih nggak pusing lah teman-teman, nggak stres buat ininya. Oke. Ya, untuk yang memang untuk nabung ibaratnya long term investment tadi ya tidak usah ngambil resiko yang terlalu besar. Nah, sebenarnya mungkin pertanyaan lagi mengenai resiko, Miss. Ini kan juga kemarin lagi banyak banget berita ya. Ini mungkin jadi sedikit curhat nih dan bertanya-tanya pribadi juga nih. Mungkin ada beberapa yang bertanya juga nih. Kan lagi ada berita terkait yang robot trading sampai dengan ditutup oleh pemerintah dan juga ternyata yang tertipu hal tersebut pun cukup banyak. Nah, mungkinkah mereka itu terbuai dengan cepatnya mendapatkan hasil cukup banyak di trading atau di sisi investasi. Nah, sebenarnya hal seperti itu ada nggak sih yang kayak dapatnya tuh cepat sekali dan memang dengan minim sekali kapitalnya. Iya, jadi sebenarnya bukan masalah robot tradingnya ya, masalahnya tuh scam. Scam itu mereka pakai kedok tuh macam-macam. Dulu pakai emas ya, investasi emas. Terus belakangan robot trading. Kenapa menggunakan kedok robot trading? Karena mereka tahu bahwa kalau misalkan sampai rugi, ya namanya juga trading, resiko dari fluktuasi gitu, nggak bisa disalahin. Tapi sebenarnya di sini kita bisa mengenali mana yang scam, mana yang bodong, dan mana yang enggak tuh dari ciri-cirinya. Yang pertama biasanya member get member. Kemudian yang kedua selain member get member, ciri-cirinya dari scam ini adalah dia menjanjikan return tetap udah ditabelin gitu. Jadi kalau kamu masukin duit segini, kamu bakal dapat segini segini Oh segini. ya, Ya MLM gitu sih. Kalau benar-benar murni trading tuh kita nggak bisa janjiin orang dapat berapa karena market kan fluktuatif banget gitu. Jadi return di masa lalu tidak mencerminkan return di masa depan gitu. Terus kemudian yang berikutnya jadi ciri-ciri adalah return-nya besar, too good to be true. Nah, bisa nggak sih untung dari scam sistem kayak gini? Biasanya kalau
mereka baru aja dibentuk, perusahaan ini baru aja dibentuk, biasanya untuk member-member yang awal-awal akan untung, tapi yang belakang-belakang mereka yang akan dirugikan karena udah dapat keuntungan gitu. Nah, yang menarik adalah beberapa rekan saya, mereka udah tahu bahwa ini scam, tapi masih dilanjutkan. Kenapa? Karena udah untung gitu. Jadi duit modalnya udah aku ambil. Jadi yang sisa di situ ya tinggal profitnya aja, tinggal cuannya. Nah, habis itu beneran duitnya nggak balik gitu. Tapi ya ya udah menurut dia ya tinggal ininya aja gitu. Ya selamat modalnya aja gitu. Cuman kalau saran saya sih sebenarnya jangan diikutin ya kayak gitu. Oke. Ya, intinya semua itu ada resiko high risk, high return itu benar. Ya kalau kita tidak siap dengan resiko tinggi ya jangan bermain di posisi tersebut ya Miss ya. Ya, kalau untuk yang scam lebih hati-hati aja sih itu jadi eh, mesti tahu dia udah berapa lama berdiri. Kalau udah 1 tahun tuh udah bahaya banget dan sebaiknya jangan. Dan kemarin kan sempat rame tentang binary options ya. Itu dari awal dulu saya udah nggak istilah kata tuh nggak suka nggak setuju untuk binary options karena kalau kita trading normal itu kita nggak dibatasin tentang waktu tapi kalau binary options itu dibatasin gitu jadi dalam rentang waktu tertentu harus jual, nggak peduli untung ataupun rugi gitu. Jadi itu sangat-sangat gambling banget. Oke. Nah, mungkin mungkin bertanya tadi lebih ke arah udah bahas mengenai hal-hal resiko-resikonya. Nah, rata-rata yang umum terjadi kesalahan pada saat kita mengatur keuangan tuh apa sih, Miss? Dan sebenarnya harusnya seperti apa sih yang baiknya kesalahan-kesalahan umum yang terjadi saat kita financial planning kan? Ya, kesalahan-kesalahan umum yang terjadi ketika kita mengelola keuangan atau berinvestasi adalah karena kita yang pertama greedy. Greed is good kalau kita bisa mengontrol risikonya. Tapi greed menjadi not good ketika kita nggak kontrol risiko. Nah, jadi kalau saya berkaca pada orang-orang yang mereka udah lebih berhasil secara finansial, mereka yang udah benar-benar sukses, saya juga belajar dari pendiri Astra sebenarnya Pak William Surya Surya Jaya ya dari bukunya The Man of Honor. Di situ kita belajar banyak sekali dari keberanian beliau, tapi kita juga belajar banyak sekali dari kesalahan-kesalahan yang beliau ambil. Satu pelajaran penting adalah beliau sangat berani take risk. Namun sayangnya beberapa risiko itu tidak terukur gitu. Jadi mungkin kita akan bisa naiknya tuh lebih steady dengan risiko yang terukur gitu. Oke. Nah, mungkin ini dari sisi sesi pertama nih yang terakhir mungkin kita perlu bahas adalah Miss, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, advice dari Miss Ellen untuk membuat suatu financial planning yang baik dan bisa kita contoh tuh seperti apa sih? Mumpung mungkin masih di Februari nih ya nggak ada yang terlalu terlambat kan ya Miss ya. Kalau misalnya mungkin 2 bulan ini kecolongan, tadi terlalu banyak self rewarding, paling nggak masih bisa recover cukup untuk 10 bulan kemudian ini. Ya, ya, ya. Nomor satu sebenarnya adalah self control sih ya. Self control untuk itu tadi menunda kesenangan, self control menunda kesenangan. Ya intinya semakin banyak yang kita simpan, semakin banyak yang kita kembangkan itu semakin bagus. Tapi jangan sampai di sini terjebak juga dengan godaan FOMO investasi gitu, karena harga saham naik terus misalnya, terus FOMO investasi. Jadi semakin banyak yang kita simpan, kita mulai berinvestasi sedikit demi sedikit. Nah nanti kalau misalkan tren market sudah bagus dan juga skill kita sudah cukup oke, jadi 2 poin itu nggak bisa hanya skill aja, karena kalau skill bagus tapi tren market kurang bagus ya kita nggak bisa dapat return besar gitu. Nah jadi satu menunda kesenangan, yang kedua banyakin savingsnya, yang ketiga start investment sedikit demi sedikit, awali dari apa yang teman-teman pahami dulu. Yang keempat adalah berani mengambil resiko yang terukur. Oke, oke, itu kita harus take notes ya. Tadi saya aja sampai take notes sendiri ini di kertas. Mungkin yang lainnya nggak tahu nih ya. Jadi ya mungkin saya bisa simpulkan dari diskusi kita pagi sore hari ini, saya masih semangat pagi sampai ingatnya pagi terus. Jadi ya tidak ada, lebih baik kita sebagai financial planning yang baik itu mau memiliki financial planning yang baik adalah
harus lebih besar pasak daripada tiang. Jangan sampai ya, sorry. Kok jadi saya bingung bahasanya. Pendapatan kita tuh tidak boleh lebih kecil daripada pengeluaran yang kita miliki. Jika memang gaya hidupnya cukup besar, ya kita harus turunkan itu dulu. Lebih baik saving yang banyak dulu, meningkatkan aset, supaya bisa senang di kemudian harinya. Dan juga harus tahu apa yang ingin kita lakukan, misalnya tadi investasi ekuitas, ya kita cari tahu dulu ya Miss terkait equity tersebut. Jangan sampai main ikut-ikutan doang di FOMO tadi, ini lagi ikutan ke sana, heboh ikutin tren doang tanpa tahu apa yang kita lakukan. Oke. Ini kita masuk sesi kedua ya Miss ya. Mungkin kita akan cek untuk di kolom chat ini kira-kira sudah banyak banget nih yang nanya nih. Saya akan mulai pilih beberapa untuk mungkin kita diskusikan, yang mungkin ada beberapa yang sudah didiskusikan di awal, izin untuk tidak saya tanyakan kembali ya. Jadi, nah Miss, kalau ini ada pertanyaan, kalau mau main saham atau reksadana itu harus kemana sih? Apakah harus buat akun ya, dan ada aplikasinya kah saat ini? Ya, kalau kalau untuk buka rekening saham pastinya harus buka di sekuritas. Banyak sekali sekuritas yang sekarang ini teman-teman bisa cari aja top top 5 atau top 10 sekuritas Indonesia gitu bisa juga. Kalau untuk beli reksadana bisa di agen penjual reksadana, bisa dari bank, bisa dari aplikasi-aplikasi marketplace reksadana sekarang banyak juga gitu. Oke, baik. Channelnya sih sebenarnya saat ini sudah sangat banyak, tergantung kita mau cari tahunya gimana ya. Kayak udah banyak juga deh sekarang, iklan-iklan juga sudah banyak ya, di jalan pun udah banyak banget deh kayaknya untuk investasi tersebut. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih terkait dari Mas Sultan Miss dari Bahasa Semarang, terkait investasi dengan kondisi geopolitik yang sedang memanas antara Rusia dan Ukraina, apakah sebaiknya kita menarik semua portfolio investasi di pasar modal untuk mengamankan cash, atau justru kita menambah porsi investasi pada safe haven atau emas, mengingat indeks saham global ini mayoritas jatuh kan? Oh, ya, jadi kalau untuk investasi di saham-saham yang lain, bukan saham perbankan besar ya, boleh boleh dikurangin, lebih banyak ke komoditas gitu. Jadi komoditas sudah menjadi menu utama dari Mtrade selama sekitar 2 sampai 3 pekan terakhir ini. Komoditasnya tuh nggak melulu emas, kita malah start dari coal, kemudian setelah itu yang jalan ada CPO, terus metals tuh antam timah juga jalan. Terus yang terakhir kita lihat komoditas oil hari ini Medco dan juga Elsa justru meroket gitu. Jadi itu memang yang kita perlu perhatikan. Mungkin bukan sepenuhnya keluar dari capital market, tapi switch portfolio aja dari sektor yang bisa kedampak negatif menuju ke sektor yang kedampak positif. Cuman kalau untuk saham-saham yang besar dan bagus seperti contohnya kayak BCA, BRI itu justru malah ditunggu jatuhnya, semakin jatuh semakin dibeli. Permasalahannya adalah duitnya ada atau enggak gitu. Jadi makanya cash is the king. Kalau beli saham untuk investasi dikit-dikit jangan langsung banyak gitu. Oke, oke. Berarti sebenarnya lebih baik kita beli itu konsisten sedikit-sedikit dibandingkan one shot langsung gitu ya, Miss? Itu kalau untuk investasi jangka panjangnya, dollar cost averaging. Kalau untuk tradingnya enggak, tradingnya langsung beli, langsung jual. Jadi trader tuh mesti Oke, tegas, cepat beli, cepat jual. oke. Berarti tergantung dari tujuannya tadi ya. Betul, dan tidak semua saham cocok untuk investasi jangka panjang ya. Saya paling suka sebenarnya perbankan besar sih, seperti BCA, BRI, BMRI, BNI, tapi nunggu pas jatuh. Oke. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi, Miss. Di usia berapakah idealnya kita untuk memulai financial planning yang baik? Sedini mungkin kalau misalkan anak masih remaja pun udah sadar ya itu bagus banget karena saya percaya banget prinsip compounding gitu. Jadi sedini mungkin memulai itu akan semakin bagus Yang udah usianya cukup lanjut juga tidak ada kata terlambat ya, Miss ya? pastinya. Oke, boleh nih teman-teman lagi di yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom chat ya. Nah ini kayaknya melanjutkan terkait tadi nih perang Rusia Ukraina.
Kalau misalnya di waktu yang tepat, hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita mau membeli saham di kondisi seperti ini? Gimana? Di saat kondisi yang tadi nih ada geopolitik tadi yang masalah Rusia dan Ukraina, kan tadi banyak saham yang anjlok. Nah, berarti tadi lebih ke arah hal-hal apa sih selain tadi dari sisi sahamnya, apalagi sih yang perlu kita perhatikan saat membeli saham di kondisi seperti ini? Wait and see dulu, jangan terlalu agresif. Untuk sektor komoditi juga trading aja, dan kondisi bisa tiba-tiba berbalik sih. Dari mau perang, nggak jadi perang, itu saham komoditi bisa jatuh juga gitu. Iya, iya. Harus tetap belajar juga ya, Miss, ya pokoknya ya. Oke. Iya. Oh, sudah ada ucapan terima kasih ya, Miss, kata Mas Sultan. Terjawab, terima kasih. Oke. Oke, ini ini ada pertanyaan lagi tapi masuknya ternyata direct message nih. Miss, di manakah saya dapat menginvestasikan dana darurat? Apakah lebih baik di reksadana atau deposito? Dana darurat jangan diinvestasikan. Dana darurat taruh di tabungan, di deposito boleh lah. Tapi kalau deposito ditarik kena penalti atau enggak. Yang namanya aja dana darurat harus di tempat yang kalau mau sewaktu-waktu ditarik itu bisa. Gitu. Oke, berarti sangat tidak direkomendasikan untuk reksadana ya, Miss ya. Miss, ini ada pertanyaan. Waduh, ini menarik nih pertanyaannya. Ini kayaknya curhatan, Miss, dari teman-teman. Miss, ada beberapa pemikiran di lapangan. Kalau punya banyak tuntutan atau hutang, akan lebih baik, lebih giat cari duitnya. Kalau nggak punya tuntutan atau kesannya flat aja gitu. Gimana pandangan ini dari sisi kalau sales dikasih target 100 bulan, usahanya akan flat. Mungkin beda dengan kalau yang tadi targetnya banyak. Iya, iya. It's all about mindset ya. It's all about mindset gitu. Itu mungkin saya nggak tahu bisa dapat mindset itu dari mana, dari kecil dengar orang, dan itu belief yang salah. Hati-hati punya belief yang salah, nanti actionnya juga salah. Jadi selama hidup akan jadi terjebak utang terus. Dan saya ada juga rekan yang memang kayaknya hidupnya tuh nggak pernah lepas dari utang. Jadi kita nggak tahu kenapa sih dia gitu udah dibantu pun udah sampai bersih hutangnya berhutang lagi. Jadi ada yang salah dengan mindset gitu. Jadi mindset adalah sesuatu yang kita dengar berulang-ulang mungkin dan kita percaya. Mungkin karena ada satu hal yang emosional waktu kita dengar itu jadi kayak masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Cuman mindset sangat mempengaruhi tindakan kita. Eh, Contohnya mindset saya dari kecil adalah eh, orang tua selalu menanamkan bahwa eh, gak perlu berutang kalau nggak ini kalau nggak perlu amat gitu. Jadi sampai sekarang ini sampai sekarang di usia saya ini saya nggak pernah punya utang sekalipun. Jadi kayak misalkan mau beli properti, mau beli apa, ditawarin KPR aja lah biar duitnya bisa muter. Oh iya iya ya pernah dulu sempat terpikir begitu, tapi kayak nggak sampai hati mau bayar bunga. Ini justru mindset yang sangat kebalik sekali gitu. Kayak aku nggak rela bayar bunga gitu. Jadi cash aja gitu. Intinya it's all about mindset ya. Mungkin mindsetnya yang perlu dibenerin gitu. Kita nggak perlu punya utang kok untuk jadi termotivasi gitu. Jadi mungkin pergaulan yang perlu di-upgrade. Ketika kita upgrade pergaulan dengan orang-orang yang jauh lebih di atas kita, pikiran mereka tuh nular ke kita gitu. Jadi kayak kata Tony Robbins, proximity is power gitu. Jadi ketika saya bergaul dengan orang-orang yang di atas saya, quote unquote, baik secara finansial maupun secara mindset, ternyata hal-hal yang paling penting yang saya pelajari dari mereka adalah membangun aset dan juga berani take risk itu. Jadi mereka nggak takut salah, mencoba ini dan mencoba itu, kadang salah ya udahlah gitu. Oke, jadi sebenarnya ini kayak pandangan yang salah ya. Malah mungkin hidupnya kurang tantangan, Miss, itu, Miss. Jadi kayak inginnya deg-degan terus. Jadi siap-siap takut digedor gitu ya, Miss ya. Jadi pengen deg-degan terus. Oke, nah, Miss mungkin mau bertanya nih, sekalian juga mengungkapkan lah beberapa dari generasi BMS ini kan mostly millennials. Dan juga yang kita tahu
mungkin yang ini juga mungkin saya alami di rumah. Kalau misalnya millennials ini, kalau kata orang dulu tuh terlalu banyak mikirnya itu adalah self reward, daripada dia beli rumah, daripada dia nabung or whatever yang investasi, dia lebih senang untuk jalan-jalan atau untuk membeli tadi lah ya kata Miss dibilang sosial media, faktor sosial media ini sangat kuat. Nah sebenarnya kalaupun itu kayak kita plotting kan Miss, kayak sudah diplanningkan, sebenarnya idealnya berapa sering sih untuk memplanningkan self reward tersebut, dan juga berapa persen sih mungkin masih ditoleransi untuk mengeluarkan self reward itu. Ya kita nggak bisa pakai percentage ya. Sekali lagi kan kebutuhan tiap orang juga beda ya. Dan juga em, bicara tentang self reward atau gaya hidup gengsi-gengsian. Kenapa banyak orang yang lebih memilih untuk cari senang saat ini bandingkan dengan menunda kesenangan, karena sebenarnya sekarang tuh segala sesuatu tidak dapat dengan mudah. Beda dengan dulu ketika zaman orang tua kita masih kecil, mereka tuh mau mau berkomunikasi aja mesti mungkin pakai surat atau telepon yang bukan bukan telepon seluler, atau mau beli makanan juga harus keluar gitu loh. Nggak seperti sekarang yang semudah kita mau beli makanan tinggal pencet datang. Dan hal itu sebenarnya menimbulkan satu pola pola di dalam mindset, pola pikir bahwa we can get everything easier. Semua tuh mudah didapat gitu. Jadi kayak dapat uang ya dapat uang pakai gitu, karena kurang menghargai proses di situ sih. Jadi mungkin ya kalau bicara tentang berapa persen untuk self reward, saya nggak mengatakan semakin kecil semakin bagus, nggak juga gitu loh. Self reward itu nggak harus mahal sih. Kita harus mengutamakan diri kita sendiri, bikin diri kita seneng gitu. Self reward nggak harus mahal. Kayak kita jalan-jalan mungkin menikmati alam, buat yang suka alam, cari di tempat yang ini banyak alam, itu satu self reward juga. Baca buku juga satu self reward. Yang suka aktif olahraga, itu lari pagi aja satu self reward gitu. Jadi kita mungkin perlu membiasakan diri bahwa kesenangan tidak harus identik dengan kemahalan gitu loh, mahal atau murah gitu. Ya, berarti kita tuh tidak boleh juga terbawa lifestyle yang kurang baik di sosial media ya, harus menyesuaikan dengan kondisi. Lifestyle is good sebenarnya. Punya lifestyle yang kita pengen punya standar di atas kita tuh harus gitu loh. Lebih baik kita pengen jadi lebih baik, punya standar di atas kita karena lifestyle daripada dikejar utang kayak tadi gitu. Iya, benar. Cuman kadang-kadang yang nggak balance adalah lifestyle yang naik ketinggian dibandingkan dengan income atau asetnya tuh nggak ikut bertumbuh. Oke. Itu yang tadi jangan ya. Jadi jangan dikurangi itu yang pengen deg-degan dikejar utang. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi, Miss, dari Ibu Soli. Idealnya invest saham berapa persen dari total aset yang kita miliki? Lalu terkait soal saham, jika fundamentalnya bagus, tapi harga sahamnya turun terus, baiknya bagaimana ya? Hold atau lepas ya? Saya tahu saham yang Anda maksud. Iya, saham-saham sektor consumer good sekarang lagi banyak turunnya. Fundamental bagus belum tentu naik. Saham yang valuasinya murah belum tentu naik. Itu namanya value trap. Semuanya tergantung timing. Ketika terjadi crash, yang akan di cover duluan adalah sektor perbankan besar gitu. Jadi mungkin yang perlu dilihat itu. Sedangkan consumer good jadi sangat-sangat lagging saat ini karena apa? Karena yang pertama harga komoditas naik tinggi. Sehingga harga bahan bakunya juga jadi mahal. Kemudian yang kedua, selain harga komoditas naik tinggi, ketika kondisi pandemi atau COVID-19, pertumbuhan inflasi juga rendah, sehingga penjualan
barang ini, penjualan produk juga nggak bisa naik harganya terlalu signifikan. Sekarang sih udah mulai recover, naik dikit-dikit gitu. Jadi kalau mau yang harga saham naik cepat, mesti combine dengan analisis teknikal. Karena analisis teknikal ini adalah analisis harga. Kita mengenali saham mana yang set base, saham mana yang akan mau naik itu dengan adanya breakout dan terbentuknya higher high, higher low. Nah mungkin teman-teman kalau saya jelasin di sini sekali, teman-teman mungkin bingung, bisa download aja aplikasi Mtrade gratis dan setiap jam 4 sore Senin sampai Jumat itu ada seminar gratis di situ ya, dijelasin tentang cara mulai berinvestasi saham gitu. Oke. Nah, ini kayaknya tadi udah ketahuan ya, misalnya ini pengalaman nih dia sekalian colongan nanya tuh, lagi bingung katanya sahamnya gimana. Nah, oke, Miss, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup acaranya, dan juga ini kayak cukup detail nih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan Miss, ini case Miss kan ya. Miss ada contoh, sales itu kan gaji 5 juta, cita-cita mau beli properti. Berapa persen sih dari gaji yang harus diinvestasikan dan apa investasi yang tepat? Berapa lama kira-kira targetnya Miss? Karena asumsi properti harga 1 M itu di Jakarta udah paling murah. Propertinya properti apa dulu? Kalau gajinya masih 5 juta, propertinya mungkin cari yang lebih lebih murah lagi bisa gitu. Kan saya lihat sekarang, saya sempat lihat kalau nggak salah waktu itu ada iklan di Bintaro tuh kayak cicilannya tuh murah banget gitu loh, berapa ratus ribu doang gitu. Kalau nggak salah nggak sampai 1 juta. Entah tuh apartemen apa tuh. Nah, kuncinya dua. Satu, turunin target ininya kalau mau beli properti, turunin yang harga propertinya, atau yang kedua perbanyak income gitu. Jadi kalau misalkan punya mimpi yang besar, usahanya juga harus lebih besar sehingga bisa gayanya juga besar tuh hukum fisika gitu. Jadi ya, jadi mungkin tambahin income-nya dulu. Tambahin income tuh wah bisa nggak sih aku mungkin ya teman-teman ya, aku pengen punya income sekian nih, bisa nggak ya? Sebenarnya bisa atau nggak bisa itu tergantung diri kita sendiri. Ini bukan sesi motivasi sih, tapi sesi pengalaman sharing juga gitu. Jadi ketika kita berada di satu level level segini gitu ya, kita pengen jadi segini. Kayaknya nggak bisa deh. Sebenarnya tergantung dari diri kita. Ketika kita percaya, oke, okay, aku punya target, aku income segini di tahun sekian. Kita fokus di sini, maka kita akan mencari jalan. Otak kita akan cari jalan terus, trial error, nggak langsung bisa. Tapi lama-lama kita juga akan mencapai tujuan itu. Dan satu lagi yang saya mau sharingkan adalah tentang visualisasi. Visualisasi itu sangat penting sekali. Jadi atlet-atlet banyak menggunakan ini. Ketika mereka nggak bisa mencapai sesuatu, mereka akan visualisasikan sangat detail sekali dengan kelima indera. Dan setelah melakukan visualisasi ini, mereka akan mencapai hasil yang diinginkan tuh lebih mudah, meskipun tetap harus melalui usaha juga gitu. Jadi itu yang saya lakukan dulu juga, visualize. Saya kepengen jadi seperti apa, very detail, dan percaya atau enggak tercapai sih. Tercapai sih. Jadi visualisasi itu kayak kita mengelabui subconscious kita, alam alam setengah sadar kita, alam bawah sadar kita, bukan alam tak sadar. Kalau yang tak sadar kan yang mengendalikan jantung, pembuluh darah kayak gitu. Jadi alam bawah sadar kita yang sebenarnya itu mengendalikan action kita lebih besar daripada alam sadar kita. Kadang kita alam sadar kita tuh kayak aku pengen melakukan ini kok kayak nggak bisa-bisa gitu loh. Yang perlu dibenerin adalah kita mesti punya target dan visualize itu. Be very careful dengan mindset atau belief kita yang membentuk alam bawah sadar kita. Contohnya kayak yang tadi utang sebagai motivasi, itu satu hal yang sangat menarik sekali menurut saya, itu udah membentuk belief mindset yang pengaruh alam bawah sadar. Gimana cara mengubah itu? Caranya adalah dengan memvisualisasikan sebenarnya hal-hal yang teman-teman pengen raih gitu, pasti tercapai. Oke. Nah, Miss, kalau tadi berarti kalau menurut Miss kan tadi sebenarnya harusnya diturunkan si target yang 1 M tadi. Nah, nggak harus juga. Kalau misalkan mau tetap di situ, aku pengen punya rumah kayak gini di tahun oke. berapa.
berarti kan mesti hitung-hitungan dong ya. Mau Ya. punya duit berapa itu sebenarnya teman-teman yang paling tahu sendiri gitu loh. Gaya hidup berapa, your spending berapa kayak gitu, utangnya berapa itu kan teman-teman yang paling tahu sendiri. Eh, dengan begitu mau dapat duit berapa ya tinggal divisualisasikan dan diusahakan. Visualisasi artinya bukan membayangkan caranya, tapi membayangkan kita sudah meraih meraih level itu, sudah berada di posisi itu dengan sangat detail kelima indera kita turut merasakan kayak gitu. Jadi masih bisa dicapai tadi cara-caranya ya. Berarti harus kita planningkan dengan detail dan juga eh, disesuaikan semua dengan apa yang planning ke depannya. Oke, terima kasih banyak Miss atas diskusinya di sore hari ini. Semoga juga eh, teman-teman semua nih, rekan-rekan BMI Astra, ini bisa memberikan insight-insight baru nih. Tadi yang mungkin sudah planning mau jalan-jalan, waduh sampai ngutang nih gitu kan. Nah itu mungkin bisa dipikirkan kembali atau ada hal-hal tadi ya dari insight ini. Mungkin juga tadi terjawab tuh ya, yang tadi nanya mesti di hold apa dilepas ya Miss. Nah itu kayaknya sekarang lagi megang HP Miss, udah siap-siap tadi. Nah semoga juga intinya di acara sore hari ini kita semua mendapat insight-nya atas semua diskusi dengan Miss Ellen hari ini. Terima kasih sekali lagi, insightful sekali, banyak membuka wawasan baru juga untuk teman-teman BMS.